Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Iin. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Nah, jadi saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Tujuan dari supervisi ini yaitu supaya bisa mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Dan kira-kira pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan untuk besok? Untuk observasi besok, saya akan mengajarkan materi tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau ya. PPKN Bu. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai kira-kira apa? Pada materi tersebut saya akan mengajarkan tentang bab 2 di kelas 6, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti besok tujuannya yaitu ingin menerapkan dan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Di situ anak-anak nanti akan mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian bagaimana cara Bapak mengembangkan tujuan tersebut? Untuk mengembangkan tujuan tersebut, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Nanti saya akan menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Selain itu, dalam pembelajaran tersebut saya menitik beratkan untuk keterampilan saya nanti yang perlu Bu Iin amati, yaitu dalam memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi di dalam pembelajaran tersebut nanti akan terlihat bagaimana saya memotivasi peserta didik saya untuk terlibat aktif, adanya interaksi yang positif, diskusi, kolaborasi dalam pembelajaran tersebut. Jadi intinya itu, kemudian pembelajaran tersebut akan dikemas dalam pembelajaran diferensiasi dan KSE. Serta untuk memotivasi tersebut nanti saya kaitkan dengan budaya positif dan keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Oh iya, bagus sekali ya Pak ya. Berarti nanti jenengan dalam waktu pembelajaran akan menitik beratkan siswa aktif dalam pembelajaran ini, serta menerapkan budaya positif di dalamnya. Ya. Pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti sudah bagus, dan saya akan datang ke kelas jenengan untuk tadi menyupervisi. Nah, kemudian bagaimana media Bapak? Apakah ada media dalam pembelajaran? Tentu dalam media pembelajaran saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa saya, kebutuhan peserta didik saya. Saya tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tentu berbagai macam media nanti saya akan gunakan untuk pembelajaran tersebut. Oh, berarti nanti medianya sesuai kebutuhan murid. Ya, sesuai kebutuhan. Nah, pembelajaran itu nanti kapan akan dilaksanakan kira-kira Bapak? Insya Allah untuk pembelajaran saya akan lakukan besok. Oke. Besok saya akan datang ke kelas jenengan, saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang jenengan lakukan. Nanti juga kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Nanti percakapan itu akan didampingi oleh pengajar praktik. Nanti datang ke sekolah, kita bincang-bincang santai. Konten mawon di Bapak ini. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Ya, terima kasih Bu Iin. Dari percakapan pra observasi ini saya semakin mantap untuk menjalankan pembelajaran untuk besok. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bu Iin karena sudah mau untuk mengobservasi pembelajaran yang akan saya lakukan berkaitan dengan pemberian motivasi, dan nanti yang perlu dicatat lebih lanjut adalah interaksi antar peserta didik, kemudian kolaborasi dalam berdiskusi. Oh ya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Besok kita akan melakukan observasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Pada pagi hari ini, hari Kamis, kita akan belajar tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan yang bertugas untuk memimpin berdoa, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Aris akan bagikan kertas satu persatu. Silakan anak-anak menggambar tentang perasaannya. Bisa menggambar senyum atau sedih atau jempol, silakan. Oke. Gambar sederhana yang mewakili perasaannya, atau menggambar binatang boleh, menggambar tumbuhan boleh yang mewakili perasaannya hari ini, yang melambangkan perasaannya pada pagi hari ini. Gambarnya sederhana saja, yang penting bisa mewakili perasaannya. Aris beri waktu 3 menit mulai. Makanya buat yang sederhana saja, yang mewakili perasaannya. Emoticon boleh, yang besar. Ini kertasnya besar, gambarannya kecil. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo semua diangkat gambarnya. Baik, memperhatikan gambar teman-temannya, bagaimana perasaannya untuk hari ini. Nanti senyum lebar sekali. Kelompok ini, nah ini awal. Tawa. Ini ada satu gambar yang berbeda dengan gambar teman-temannya. Gambarnya cahaya. Bisa dijelaskan maksudnya ya cahaya? Silakan berdiri. Tentang perasaannya hari ini. Nah, silakan. Kamu menggambar apa itu? Setengah senang. Kenapa hari ini kamu kok setengah senang? Nah, ada yang mengganggu siapa? Apa yang mengganggu dirimu? Nah, karena jadi hari ini perasaannya cahaya datar ya, datar. Jadi hari ini mari kita hibur ya, hibur, semangati cahaya biar semangat dalam belajar.
senang untuk hari ini. Supaya kita lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri, tidak usah tepuk tangan ya. Nanti kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Negeri ya ini, nah bagi negeri dulu nggak apa-apa. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, daya tahan makmur sentosa, beri bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, daya tahan makmur sentosa, beri bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, silakan duduk kembali tepuk tangan bagi kalian semua. Tadi kita nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Atau Padamu Negeri tadi yang kalian nyanyikan? Apa? Garuda Pancasila atau Padamu Negeri? Tetapi tadi untuk judulnya jadi salah ya, keliru ya. Tadi judulnya Padamu Negeri, tetapi isinya yaitu lagu Garuda Pancasila. Berarti yang benar tadi judulnya adalah Garuda Pancasila. Apakah kalian tahu judul yang benar itu apa? Lagu itu apakah Garuda Pancasila? Sebenarnya judulnya itu bukan Garuda Pancasila. Judulnya itu adalah Mars Pancasila. Itu adalah Mars Pancasila. Tetapi orang-orang lebih mengenalnya dengan lagu Garuda Pancasila. Baru tahu ya? Dalam Garuda Pancasila tadi itu ada Garuda Pancasila merupakan lambang dari negara Indonesia. Tadi dalam lagu tadi Garuda Pancasila dalam liriknya Pancasila dijadikan apa? Di dalam lagu tadi loh Pancasila. Berarti Pancasila berfungsi sebagai supaya rakyat adil makmur. Oleh karena itu Pancasila itu dijadikan dasar negara. Salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara, yaitu segala sesuatu perundang-undangan harus berpedoman kepada Pancasila. Dan hari ini kita akan belajar tentang salah satu dari fungsi dari Pancasila, yaitu pada capaian pembelajarannya memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila, meneladani sikap para perumus Pancasila dan menerapkan di lingkungan masyarakat, menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kemarin kita sudah belajar bahwasanya sila-sila dalam Pancasila itu saling berkaitan.
tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya kita makan malam bersama. Makan malam bersama, kemudian dalam makan malam itu kita berdoa sebelum makan. Dalam cerita tersebut, itu sila apa saja yang ada? Makan malam bersama sila apa? Makan malam bersama sila yang berapa? Ketiga, yaitu persatuan. Tetapi di dalam persatuan juga kita berdoa. Berarti sila keberapa? Satu. Berarti sila dalam Pancasila itu saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian menguraikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa dan negara. Dalam capaian pembelajaran ini, kita akan berfokus kepada Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui literasi, siswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan tepat. Yang kedua, nanti anak-anak berdiskusi menentukan nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Nilai Pancasila seperti tadi ada cerita, nanti anak-anak menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat membuat karya tentang pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Anak-anak berdiskusi membuat cerita atau membuat puisi boleh, bebas atau poster boleh yang mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kita mulai dari pengertian. Definisi itu pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Seperti tadi dijelaskan pada lagu Mas Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak hafal Pancasila ya? Setiap apa kita mendengarkan melafalkan Pancasila? Merdeka, upah. Jadi Pancasila itu jangan dilafalkan saja, tetapi kita praktekkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Kalau hafal-hafal saja ya mudah, tetapi mempraktekannya ini harus kita praktekkan supaya menjadi pandangan hidup kita, pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, ini sila dalam Pancasila. Sebelum kita belajar tentang sila-sila dalam Pancasila, Pak Aris bagikan lembar kuis. Kuis nanti dikerjakan, anak-anak mengerjakan secara mandiri satu orang satu dengan cara memberikan garis atau menghubungkan. Nah, misalnya bintang nilainya apa, kemudian penerapannya seperti apa gambarnya. Ya, dengan menarik garis saja, menjodohkan. Ditulisin nama dan nomor absen. Ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kita lebih lanjut pelajarannya. Kerjakan.
Sudah semua? Dan kita koreksi bersama-sama. Nah, kita koreksi bersama-sama tentang tes kemampuan awal kalian. Yang pertama, lambang bintang. Lambang bintang ini mempunyai nilai apa? Nilai Pancasila yaitu ketuhanan. Kemudian penerapannya seperti apa? Sholat, ya sholat ya berdoa bersama-sama, memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua lambangnya rantai. Rantai yaitu nilainya kemanusiaan. Kemudian contoh penerapannya menolong teman yang jatuh dari sepeda. Terus semua. Kemudian yang ketiga, pohon beringin, bukan pohon angker ya itu. Pohon beringin. Pohon beringin nilainya persatuan. Contoh penerapannya kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng ini nilainya yaitu kerak. Kemudian penerapannya bermusyawarah, berdiskusi seperti kalian ini juga menerapkan nilai kerak. Kemudian padi dan nilainya keadilan, contohnya yaitu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Bukan bantuan ini seperti ini, makanan, adil kepada terus semua. Anak berarti secara garis besar sudah memahami tentang lambang, nilai dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan untuk materinya. Belum kita lanjutkan materi, kita melakukan mindfulness dulu, relaksasi. Silahkan anak-anak matanya dipejamkan semua, duduk yang rileks. Kita akan mindfulness supaya tubuh kita menjadi segar kembali, menjadi nyaman saat belajar. Pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini. Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, teruskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk dirimu yang lebih rileks. Mengerjakan kuis tentang sila-sila dalam Pancasila lambangnya. Lambang Pancasila juga ada 5 yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama ada apa ini? Bintang. Bintang emas. Kemudian ini ada rantai. Pohon beringin, ini kepala banteng, dan yang kelima adalah padi. Makna lambang Garuda Pancasila. Lambang burung Garuda Pancasila dengan kepala Garuda menghadap ke kanan merupakan arti kebajikan.
melambangkan kebaikan dan kebenaran. Pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang mempunyai keanekaragaman suku, budaya, agama, dan sebagainya. Dengan sayapnya yang mengembang, hal ini menyiratkan bahwa Garuda siap menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Tentu di awal pembuatan lambang Garuda belum seperti ini lambangnya. Lambang ini Garuda Pancasila itu berubah-ubah sampai saat ini bentuknya seperti ini. Dulu dibuat pertama kali belum seperti yang sekarang. Nanti kita browsing ke bentuk ya, kita coba cari tentang lambang Garuda dari masa kemarin. Pancasila adalah simbol sekaligus pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta tadi, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Ini Pancasila memiliki 3 fungsi. Bahkan ya, ada 3 fungsi. Yang pertama sebagai apa ya? Sebagai dasar negara. Seperti tadi yang ada di lagu Mas Pancasila. Yang kedua, fungsi dan perannya yaitu sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, ya, tapi nanti kita akan fokus Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kedua, karena kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ini sebagai dasar negara. Coba dibaca Obi, baca Bi. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengamalan nilai Pancasila, maka semakin kokoh pula berdirinya bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan negara ini berpedoman pada Pancasila. Kemudian sebagai pandangan hidup bangsa, silakan jadi kelompok yang kedua. Siapa yang mau baca? Ya, dibaca ya. Yang lain memperhatikan. Ya, jadi Pancasila ini menjadi merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ada di Indonesia sebenarnya. Ketuhanan, kerakyatan, keadilan, membantu orang, itu kan sudah ada sejak zaman dulu kan. Sebelum ada Pancasila, apakah Indonesia juga saling bantu-membantu orangnya? Kan sudah. Makanya Pancasila itu digali dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan belum ada di Indonesia dibuat kemudian bangsa Indonesia itu menerapkan Pancasila, bukan. Tapi sebelum adanya dasar negara Pancasila itu, masyarakat Indonesia sudah menerapkan Pancasila secara tidak langsung. Namanya saja yang belum ada Pancasila, tetapi sudah menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sampai sekarang pun kalian juga menerapkan
nilai-nilai dalam Pancasila. Makanya Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa. Dalam kehidupan kita berpedoman pada Pancasila. Kemudian sebagai ideologi negara. Maka ada yang mau baca dari kelompok ini? Silakan. Sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Pancasila ini ideologi, ya ideologi itu cita-cita atau apa. Jadi Pancasila ini kan sudah ada sejak zaman dulu kan. Tetapi sampai sekarang masih ada. Harapannya apa? Supaya adanya arus globalisasi, perubahan zaman, kemudian perkembangan teknologi tidak menghapus nilai-nilai dalam diri kita yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila ini digunakan sebagai filter penyaring masuknya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ini sebagai ideologi negara. Kesimpulannya, dengan fungsi dan peranan Pancasila yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila haruslah dapat dilestarikan oleh setiap komponen bangsa Indonesia. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan mengimplementasikan itu menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sendiri tercermin dalam setiap sila yang ada di dalam. Ini ada contoh pengamalan Pancasila. Anak-anak nanti dilihat. Ini ada video tentang pengamalan Pancasila. Kemudian nanti anak-anak berdiskusi. Kira-kira nilai apa yang terdapat dalam cerita tersebut ya? Nanti dijelaskan. Diskusi ya. Diamati video ini. Video yang pertama. Malah hampir saya jatuh. Siap berangkat kan? Waduh, ngale, aduh mami. Ya ampun, Kak, bantuin Kak. Ya kan bisa. Bisa bantuin ya Kak. Ya Kak. Itu Kak, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Kak. Iya ya. Terima kasih Nedi. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan adik, gak ada yang pecah. Oh iya dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi baik Kak. Iya, masa Kak lagi batuk. Kembali cacan. Jangan begitu, adik-adik sebantu kakak. Kita ikhlas kok nolongin kakak, jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Iya kak, sama-sama. Hati-hati ya kak. Anak-anak dalam cerita Musa ini, kira-kira silakan berdiskusi dulu. Kira-kira nilai apa yang terkandung, nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila? Silakan berdiskusi. Kira-kira nilai apa? Sepakati. Beda pendapat dengan kelompok lain nggak apa-apa. Yang penting kelompok kalian yakin jawabannya. Oke. Akan berdiskusi.
nilai yang terdapat dalam cerita Nusa Pengamalan Pancasila. Beda ya? Ya, disepakati. Kelompok sini nilai apa yang terdapat dalam cerita Nusa? Berarti sila ke nilai kemanusiaan. Kan kelompok sini berbeda nggak apa-apa. Kelompok sini kemanusiaan dan ketuhanan. Dari kelompok yang ketiga nilai kemanusiaan. Oke, mari kita bahas bersama-sama cerita Nusa ini. Nusa tadi apa? Menolong. Jadi kata kuncinya di sini adalah menolong orang. Tadi ya, kardusnya atau barang-barangnya jatuh. Menolong itu adalah nilai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan. Betul, kemanusiaan. Jadi titik fokus dari cerita ini adalah penerapan nilai kemanusiaan. Tetapi tadi kan sila dalam Pancasila itu kan saling terkait. Di sini tidak hanya ada kemanusiaan. Kalau dijawab misalnya ada pilihan ganda, memang yang paling utama adalah kemanusiaan di sini. Tetapi di sini juga tadi ada nilai-nilai Pancasila yang lain. Apa saja tadi? Selain kemanusiaan, ketuhanan. Kita dapat lihat dari mana? Kalau ada ketuhanan. Nah, membantu ikhlas ya. Hanya mengharap berkat atau ridho ya dari Tuhan yang Maha. Ada lagi selain itu, kira-kira apa? Persatuan. Mengapa ada persatuan di situ? Saling membantu. Ada yang lain? Persatuan. Karena berbeda suku, ya kan? Nusa dan yang ditolong tadi kan logatnya saja sudah berbeda suku, tetapi mau tolong menolong. Ini kan juga mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Tapi yang utama tadi apa? Kemanusiaan. Tetapi dalam cerita tersebut ada banyak sila yang saling Sekarang yang kedua, tadi kita sudah tentang video. Sekarang kita dengarkan rekaman cerita pengamalan Pancasila. Nanti didengarkan dengan baik-baik. Nanti didiskusikan lagi sila-silanya. Kira apa? Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Ayah Nabila, jajan bu. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah,
Sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin. Ujar Christina. Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Sekarang diskusikan lagi kira-kira nilai apa yang terdapat dalam cerita Nabila tadi. Betulkan kelompok diskusi. Ini penerapan sila keempat ini, bermusyawarah. Ya? Ya? Nah, dari kelompok sini sepertinya sudah. Kelompok 2 nilai apa? Nilai ketuhanan, keadilan. Ya, ini kelompok 3 nilai ketuhanan dan kesatuan. Yang kelompok yang pertama ya 3 tambahin keadilan. Yuk, lanjut. Kalau yang pertama yaitu ketuhanan, dapat kita lihat dari mana? Berdoa bersama-sama sebelum makan, ya. Jadi kalau cerita ini fokus utamanya ada sila ketuhanan. Gitu. Sila ketuhanan, sila yang pertama, fokus betul. Kemudian di cerita tersebut juga ada sila yang lain, yaitu yang sila apa tadi? Persatuan. Karena apa? Berbeda agama juga, karena tadi kan juga sila ketuhanan, tetapi mau apa tadi? Makan bersama-sama. Itu adalah nilai. Kemudian nilai keadilannya yang mana? Berbagi makanan, ya, saling berbagi makanan. Ini juga ada nilai keadilan. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Setelah menyimak video, kemudian mendengarkan cerita, kita coba bermain drama, praktek di tempat kalian masing-masing, di kelompok masing-masing, mempraktekkan tentang drama penerapan Pancasila. Nanti ada yang bertugas sebagai pemain, ada yang sebagai menyimak atau menonton. Nah, nanti didiskusikan. Ini ada Panji dan Danika, berarti butuh 2 orang. 1 orang bertugas untuk membacakan ceritanya yang depan. Nanti yang 1 adalah menyimak.
diskusikan, tinggal baca saja. Diskusikan. Tentukan siapa yang mau jadi Panji dan Danika. Kemudian tinggal baca. Silakan bisa dipraktekkan di sini di tempatnya masing-masing. Siapa yang dibaca dulu depan, siapa yang jadi apa? Ayo depan dulu, silakan. Ini baca pertama yang membaca jalani orang jalan situ kan cerita. Silakan dimulai per kelompok masing-masing di kelompoknya sendiri-sendiri. Apa yang jadi narator ini yang bukan ini baca dulu. Mulai. Kalau membaca narator siapa? Tinggal membaca ini ada teksnya kok. Dimulai. Yang Danika yang baca. Apa Danika? Udah. Kemudian ayo ada Danika, apa Danika? Tadi sudah dibaca prasmu. Ya, Danika. Ini dari kami cakap-cakap terus berantakan.
Sudah selesai? Oke. Anak sudah selesai, tepuk tangan buat anak-anak semua. Dari naskah drama tersebut, drama yang sudah kalian perankan, nilai Pancasila apa yang terdapat di cerita tersebut? Nilai ketuhanan. Yang menjadi fokus adalah nilai ketuhanan. Laris bagikan LKS pada kalian, nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nih, ini LKS. Semesternya 1. Belum anak-anak berdiskusi mengerjakan tugas tersebut, mari kita lakukan tepuk lambang Pancasila. Pernah? Dia tahu tepuk lambang Pancasila. Mari contohi. Tepuk lambang Pancasila. 1 bintang emas. 2 rantai emas. 3 pohon beringin. 4 kala beres. 5 wajidan kapas. Baik. Oke, ulangi. Tepuk lambang Pancasila. 1 2 berdiskusi mengerjakan tugasnya. Ya, dikerjakan secara berkelompok diskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1. Ya. Oke, kalau sudah selesai silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju semua. Kelompoknya satu kelompok maju semua. Kelompok yang lain mendengarkan, nanti bisa memberikan pertanyaan atau menanggapi. Bisa dari kelompok sini loh, sebelah sini. Nah, silakan bacakan yang lain, menyimak ya. Yuk. Silakan berdoa. Nah. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain terhadap kelompok 2? Tidak, tepuk tangan buat kelompok 2. Hasilnya sama semua ya? Oke anak-anak, kalian nanti sudah belajar tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya.
Nanti untuk tugas di rumah saja, buat satu karya tentang pengalaman Pancasila. Bisa sebuah cerita, bisa sebuah poster, bisa puisi, bisa lagu, bisa komik, bisa naskah drama. Yang penting intinya pengamalan Pancasila atau Pancasila sebagai pandangan hidup. Ada pertanyaan? Satu, ya. Satu orang satu, bukan kelompok. Bebas ya. Lagu boleh, liriknya kamu ganti dengan Pancasila. Cerita boleh, poster boleh, puisi boleh, komik juga boleh. Nah, nanti dikumpulkan pada saat ada jadwal pendidikan Pancasila tadi. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita review. Tadi kita belajar apa saja? Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai jasa negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Itu adalah fungsi dan peran Pancasila. Kemudian Pancasila ada berapa sila? 5. Kita sudah belajar lambang-lambangnya ya. Yang pertama lambangnya apa? Bintang. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, tadi dan lambang Pancasila, Garuda Pancasila mengalami perubahan. Ada berapa kali perubahan tadi? 6 kali. Yang membuat siapa? Sultan Hamid. Ada pertanyaan? Tidak. Saya cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini, anak-anak. Jadi Pancasila bukan hanya diucapkan saja ketika kita upacara, tapi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Pak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inang Fitriani, TIP Angkatan 10, Kabupaten Garut. Nah, hari ini mendapat bisa siswa. Kami akan melakukan percakapan observasi bersama lapangan serta kaki kunjungan Jamil dan rekan saya Pak Aris Setiawan di kelas ini. Semoga kita bisa melakukan percakapan pasti dan nanti. Assalamualaikum Pak Aris. Masyarakat sekolah kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan ditemui oleh pengajar praktik bimbingan Jamil. Saya Pak Aris yang saya observasi dalam pembelajaran nasional dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bagaimana Pak Aris perasaannya ketika sudah melakukan observasi di dalam kelas yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih Bu Iin. Alhamdulillah untuk pelaksanaan praktek mengajar atau mengajar atau mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 6 berjalan dengan lancar. Tetapi ada sebagian kendala karena memang keberagaman peserta didik di kelas 6 itu tidak sama. Ada yang kemampuannya tinggi, ada kemampuannya yang terutama yang kurang itu bagi anak-anak yang kemampuannya rendah itu dalam berinteraksi atau berdiskusi kelompok itu masih belum sesuai harapan, masih ada yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Berarti di kelas 6 itu keberagaman berbagai macam apa itu ya? Kemampuan berbeda. Dalam berdiskusi ada yang aktif, ada yang belum aktif. Nah, sebelum itu tujuan observasi itu mengevaluasi nanti
pada saat kemarin saya melakukan praktek pembelajaran, pada saat itu Ibu melakukan edukasi, yaitu pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi dengan tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan yaitu anak-anak dapat mengetahui penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi di situ saya menitik beratkan anak-anak itu tahu bahwasanya dalam kegiatan sehari-hari yang anak-anak lakukan, yang orang-orang sering lakukan di masyarakat itu berhubungan dengan pengamalan Pancasila. Kemudian saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE, di mana pada saat pembelajaran KSE itu ada speaking, ada teknik stop dan menanyakan perasaannya hari ini, tetapi di situ ada kekurangan yaitu di teknik stop, karena teknik stop itu kan panjang kemudian anak-anak malah nggak fokus mendengarkan itu instruksi dari yang melakukan teknik stop itu. Jadi anak-anak malah belum konsentrasi itu dalam KSE-nya. Lalu kalau berdiferensiasinya saya katakan menurut saya sudah bagus, tapi ini saya juga menggunakan berbagai media untuk menjembatani atau memfasilitasi perbedaan dari siswa. Sesuai gaya belajar kemudian hasil kendalanya dengan menggunakan teknik stop karena mungkin durasinya teknik stop itu panjang. Mungkin ada beberapa siswa yang tidak fokus sehingga menjadi ambiar lah istilahnya ambiar Pak. Nah kira-kira bagaimana cara mengatasinya itu? Mungkin menurut saya kalau teknik stop di awal-awal kan anak-anak masih apa itu, intinya dia itu masih segar. Kalau kita teknik stop mungkin ya dia itu pemikirannya itu kemana-mana, jadi tidak fokus. Mungkin teknik stop bisa dilakukan di menjelang akhir. Jadi kan anak-anak sudah melakukan diskusi, melakukan kegiatan, jadi melakukan refleksi dengan teknik stop kita lebih bagus melakukan refleksi dengan mendengarkan itu tadi mindfulness yang di akhir pembelajaran itu sepertinya lebih bagus, karena pada saat pembelajarannya saya gunakan di awal ternyata itu anak-anak tadi masih belum melakukan teknik stop benar-benar. Kalau di akhir jadi anak-anak sudah lelah katakanlah secara fisik sudah lelah, jadi dilakukan teknik stop mungkin akan lebih bagus. Berarti teknik stop itu kemarin kan dilakukan di awal. Itu berarti kurang maksimal lah. Rencana jenengan akan dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu terrealisasi dengan baik. Kira-kira kapan Pak jenengan akan memperbaiki pembelajaran yang akan dilakukan? Akan saya lakukan ini kan STS ya, anak-anak akan melakukan sumatik tengah semester, seperti nanti setelah dari Selasa nanti kan mulai pembelajaran lagi, saya coba untuk menggunakan teknik stop di akhir atau menjelang akhir pembelajaran. Nanti saya bisa korelasikan apakah antara di awal dan di akhir itu lebih baik. Oke, ini untuk mengatasi permasalahan sendiri yang terkait, yaitu saya akan mengaitkan kemarin itu saya mengaitkan dengan keyakinan kelas yang juga ada, budaya positif di kelas kita, bahwasanya anak itu harus bertanggung jawab, harus aktif dalam pembelajaran. Selain itu, karena itu adalah pembelajaran pendidikan Pancasila, jadi saya juga kaitkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu untuk mengatasinya. Memang kalau ada anak itu tergantung topiknya Bu. Pada saat itu kan saya menggunakan berbagai media
ada diskusi juga mengenai topik. Kalau anak itu topiknya itu sesuai dengan mereka, dia aktif. Tapi pada saat ada anak-anak yang menurutnya itu topiknya itu tidak sesuai dengan minat mereka, dia itu cenderung kurang aktif. Selain itu juga pada saat itu kan ada kita menyanyikan lagu Mars Pancasila. Kemudian pada saat itu ada di tulisan malah lagunya judulnya Padanan Negeri. Nah, anak-anak itu pada saat itu bertanya-tanya, jadi keaktifannya mulai aktif di situ. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan terbuka yang saya berikan yang berkaitan dengan lambang Pancasila, berkaitan dengan penemu pembuat lambang itu. Kemudian anak-anak juga menjawab di situ aktif sekali. Kemudian saya juga yang awalnya tidak merencanakan hal itu di pembelajaran saya, akhirnya saya gunakan Google untuk literasi, untuk mencari jawaban yang mereka inginkan. Jadi anak-anak malah aktif pada saat saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka di sini. Mengingatkan lagi keyakinan kelas itu kan siswa harus aktif. Kemudian dengan memberi contoh nilai-nilai Pancasila dan bangsa dari sebagainya dengan mengaitkannya dengan materi supaya minat siswa tadi itu siswa yang minat ya, sehingga siswanya itu merasa termotivasi juga. Terus kemudian tadi ada lagu Garuda Pancasila, tetapi di situ lagunya tidak tertulis Garuda Pancasila. Di situ mulai timbul pertanyaan-pertanyaan dari murid. Jadi mereka langsung, oh ini lagu Garuda Pancasila, tapi kok judulnya beda. Jadinya mereka keingintahuannya mereka menjadi tambah lagi ya Pak. Mereka itu berarti berpikir, oh mau tanya tapi sungkan. Berarti itu berarti menunjukkan apa ya, keaktifan murid untuk bertanya kepada gurunya. Nah setelah itu ya Pak, nanti strateginya sudah tadi menggunakan multimedia nih untuk menunjukkan keaktifan siswa. Medianya nanti kira-kira apa saja? Pada saat kemarin itu saya gunakan kemudian saya gunakan itu berisi tentang melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Itu dalam bentuk video, kemudian ada dalam bentuk audio seperti cerita orang bercerita tentang pelaksanaan pengamalan Pancasila untuk praktek melakukan praktek bermain peran melaksanakan pengamalan Pancasila. Itu adalah yang saya lakukan. Kemudian dari situ juga anak-anak aktif dalam diskusi, karena itu kan sesuai dengan mereka. Yang sesuai dia akan aktif, tapi yang tidak sesuai dia cenderung kurang. Tapi saya fasilitasi tiga gaya belajar itu supaya anak-anak semua terfasilitasi. Media pembelajaran gaya belajar masing-masing gitu ya. Ada video pembelajaran, terus percakapan dalam bentuk audio, kemudian sama bermain peran. Itu tiga tadi sudah mewakili gaya belajar murid yang sudah panjenengan lakukan. Itu tadi sudah bagus Bapak yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran untuk menunjukkan keaktifan siswa. Dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa yang bisa panjenengan ambil dalam pasca observasi ini? Kemudian berkaitan dengan tadi permasalahan tentang KST dan stop itu nanti saya lebih sebelum melakukan teknik stop itu saya rencanakan lebih matang lagi. Saya lihat situasi siswa, kira-kira siswa itu bisa aktifnya itu di keadaan apa gitu. Biar fokusnya di keadaan apa, nanti saya berikan teknik stop. Kemudian berkaitan dengan
keaktifan siswa itu juga saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan atau topik-topik permasalahan yang mengundang siswa untuk aktif. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka di situ nanti ada diskusi antar siswa maupun antara guru dan murid. Sesuai topik pembelajaran dan topik-topik yang ada saat ini dan banyak saat ini yang sesuai dengan atau relevan dengan keadaan siswa. Yang sebenarnya akan kita akan melakukan pembelajaran yang lebih matang lagi. Kemudian juga supaya mereka rasa rileks dalam belajar, tadi di aktif belajar, membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka sesuai dengan topik belajar.